suara saya? 好，ya. eh, oke, suara saya bisa kedengaran jelas ya. 好，谢谢大家，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini. 我们将来看一下大家的问题ya. Kita akan lihat pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelumnya saya akan share layar ya, seperti biasa. Oke, 好，出现了是吗？sudah muncul ya. Oke, kalau gitu 我看一下大家给我写了什么。今天下午大家都在哪儿呢？在家还是在公司？teman-teman posisinya di mana? Di rumah atau di kantor? Ya, oke, 我们看一下啊，有谁已经参加了？kita lihat dulu ya. Ada Ibu Maria Lili, 老师你好. Ya, teman-teman ini saya lagi bacain chat. Jadi kalau teman-teman mau eh, membaca juga boleh buka bagian chat ya. Saya baca dari atas ke bawah kok. Oke, kemudian oh Ibu Lina ya. 老师参加的参 gimana tulis 中文nya? Oh, 参加. Oke, ini. Oops. Oke, 参加的参. Ini Ibu. 参加. Ya, 参加 itu artinya mengikuti atau berpartisipasi. Oke, itu pertanyaan dari Bu Lina ya. Terus saya lanjut ke Pak Johannes. 老师 gimana cara baca 好吃火车 sama 猴子? Karena dia hampir sama bacanya. Oh, oke. 好吃 berarti enak ya untuk makanan ya. Kemudian 火车 beda memang ya, tapi mirip-mirip betul. 火车 ini kereta api. Kemudian ada 猴子. 猴子 itu adalah monyetnya. 猴子. Iya ya, mirip ya. Dapat dari mana Pak Johannes? 猴子 itu monyet. Ya. Oke, saya ulang ya. 好吃, 好吃, jadi CHI ya. 吃 makan, 吃. 火车, 火车 kereta api. CHE, jadi A-O-E, E-nya dibaca duluan ya, dibaca lebih kenceng gitu ya. 火车, 火车. Kemudian yang ketiga ada 猴子, 猴子 ya, 猴子. Jadi beda, memang mirip ya. Nanti nggak apa-apa teman-teman bisa dengar ulang rekamannya. Kalau sekilas kayaknya mirip semua ya. Oke, baik itu pertanyaan dari Pak Johannes ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Hmm, Oke, dari Bu Yunita. Oh, memang nggak ada suara. Oh, yang tadi ya, Bu ya. Oke, sekarang sudah ada suara berarti. Saya lanjut lagi ada Ibu Deborah. 下午好，老师，谢谢您能教导我们。Oke, 不客气，Ibu. 请问老师什么是免的？免的 itu artinya supaya tidak atau menghindari ya, menghindari. Jadi 我们说免的。contohnya ini sudah, saya boleh next ke halaman berikutnya. 免的.
MIAN ada tiga, terus DE ya. Saya tulis ya. Miento. Miento itu dia kayak kata apa ya kalau kita bilang ya, supaya tidak atau artinya menghindari gitu. Tapi menghindarinya kayak gini ya, saya kasih contoh kalimat. Contohnya, misalnya, misalnya, oke, 到了中国以后，嗯，到了中国以后，给妈妈打个电话，免得妈妈担心。等一下，同学们，bentar ya。Oke, saya tulisin dulu ininya ya. 到了中国以后，给妈妈打个电，免得妈妈担心。Oke, ya, saya artikan dulu ya. 到了中国以后, sesudah sampai di China, 给妈妈打个电话. Nelpon mama dulu ya. 打个电话 kita udah belajar di materi ya. Miente supaya mama tidak khawatir. Jadi, miente mama 担心 supaya mama tidak khawatir. Dia cara pakainya seperti itu ya. Jadi menghindari supaya mama tidak khawatir, supaya mama tidak khawatir ya. Tansin itu khawatir. Menghindari mama khawatir. Nah, menghindari mama khawatir atau supaya mama tidak khawatir. Mien. Seperti itu. Cukup jelaskah untuk contohnya Bu Deborah? Mien. Kalau untuk ngomongan sehari-hari sih jarang ya. Jarang. Biasanya di apa namanya artikel-artikel seperti itu ya. Miente. Dia udah yang lebih advance. Kalau yang basic jarang kedengaran miente. Tadi sampai mana ya? Oke, hilang soalnya. Oke, di sini ya. Miente berarti udah kejawab. Kita lanjut berikutnya. Oke ya, Ibu Wiriani, Tasho, Zaijiya di rumah, Ibu Melisa, Zai Kungsi. Kungsi pakai SI, Bu. Jadi GONG SI. Dia bukan bukan ada H gitu ya. Kungsi. Supaya nanti kalau Ibu ketik dia keluar. Jadi SI, enggak SHI ya. Kungsi, perusahaan atau kantor ya. Oke, saya lanjut lagi. Ibu Lina, Zaijiya, Ibu Katarina. 下午好，老师，您好吗？谢谢 Ibu. 下午好，我很好。Terus Ibu jawabnya, 我还好，我在家。祝你身体健康。哦，谢谢您。
谢谢您的祝福，Ibu Katarina。我也祝您身体健康呀，全家人身体健康。Ada Ibu Susanti juga. 老师您好，我在家。Oke, baik. Oh, Pak Johannes dari salah satu video TikTok ya. Iya benar. Jadi mereka bikin konten yang mirip-mirip gitu ya di bahasa Mandarin ya. Oke. Nanti nggak apa-apa diputar ulang aja kalau merasa kok kayaknya mirip ya. Nah, diputar ulang ya untuk cari perbedaannya. Iya, memang mirip-mirip ya. Ada 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 z. Ya, tapi dulu waktu kita belajar pinin yang terakhir-terakhir kalau teman-teman ingat, saya ada kasih clue, bener nggak? Misalnya Ochi itu dia bisa pakai clue untuk ingatnya apa. Terus kalau misalnya apa seperti apa gitu ya. Semoga teman-teman masih ingat. Ya, tapi kalau teman-teman hobi bikin konten, boleh bikin juga. Jadi itu kan mirip-mirip gitu ya. OK，再来是ada Xiaoming 老师，请问一下，这几天我很忙。Kalau mau bilang beberapa hari ke depan juga saya sibuk. 这几天我很忙. Iya benar, berarti beberapa hari ini saya sibuk. Beberapa hari ke depan ya. 几天后. Iya, jarang pakai sih, tapi uh, atau 未来几天 ya, 未来几天 gitu ya. Jarang pakai, tapi ya maksudnya ke depannya beberapa hari gitu ya. Oke, 那我们可以说未来几天，未来 itu artinya mendatang ya, masa depan. 未来几天 beberapa hari ke depan. Kalau 几天后 itu sesudah beberapa hari ya. Nah, lebih lebih cocoknya pakai ini kalau konteks kalimatmu. Ya, kalau 几天 ini lebih ke beberapa hari kemudian ya. 几天 beberapa hari kemudian gitu ya. Sedikit berbeda. Kalau 老师，我未来几天可能还是很忙 gitu ya. Jadi 老师 saya beberapa hari ke depan kemungkinan juga masih sibuk. Nah, pakai ini ya. 老师，我未来几天可能还是很忙 ya. 我们可以再另约吗？另约 artinya oh kita janji ulang lagi ya, reschedule. Nah, tapi kalau 几天后 itu contohnya gini. 我服了这种药，几天后呢，我觉得我身体好多了。几天后, jadi dia agak berbeda konteksnya ya. Beberapa hari ke depan sama beberapa hari kemudian. Nah, kalau yang kayak gini, jujur teman-teman perlu banyak baca ya, perlu banyak baca. Kalau teman-teman tanya saya, apa namanya, gimana bedainnya gitu ya. Jadi memang mirip-mirip, tapi ya itu memang butuh teman-teman kayak pahamin terus banyak baca juga ya. Jadi jam terbang ya. Oke, kejawab ya. Jadi beberapa hari ke depan sama beberapa hari kemudian ya. Oke, 好，同学们请等一下哦，我有电话进来，等一下，saya ada telepon masuk sebentar。
Oke, Musyaman, 我回来了 ya. Kita lanjut tadi sampai di pertanyaan Xiaomi ya. Oke, saya scroll ke atas lagi. Oh, jadi sampai di Xiaomi. Ada Bu Nani ya. 老师，下午好，我在家。请问第二句话为什么不是用的？谢谢。第二句话yang mana ya Bu ya? Sebentar. 第二句话 maksudnya, oh, maksudnya kalimat ibu ya? Oh, oke, oke. Saya pikir tulisannya saya. Oke, kalau gitu saya baca dulu ya tulisannya ibu ya. 自从我参加了普通话课程，我对材料有更好的理解。Oh, ini kenapa nggak pakai te gitu ya? Oke, baik. Eh, 我知道, saya tahu ya, bingung ya. Tapi ini memang benar, harusnya pakai yang te yang ibu tulis, bukan yang te, tuye te, bukan. Jadi, eh, oke, saya pikirin ya cara menjelaskannya ya. Karena gini Bu, jadi 我们要活学, jadi belajarnya itu dengan memahami mereka itu dipakai di konteks apa. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ibu kan mungkin berasa 更好 itu kan kata sifat loh. Terus 理解 itu kan kata kerja. Sehingga ya udah kalau sifat kata kerja ya sudah saya pakai tuyete gitu ya Bu ya. Benar ya Bu Nani? Iya, jadi yang untuk jawab pertanyaan Ibu ya, kan yang ini kalau teman-teman ingat gitu ya, itu adalah kata sifat plus te plus kata kerja. 高兴的说，开心的笑 atau 开心的讲 gitu ya, bener ya. Jadi seolah-olah oh ini kan nah di kalimat ibu saya tulis dulu ya biar teman-teman nyambung dulu. Uh, yang depan saya nggak tulis, tapi saya tulis yang inti kalimatnya ya biar cepat. 我对材料有了 oh, ini saya taruh bawah aja. 更好的理解 Ibu dapat kalimatnya dari mana? Bacaan ya, Bu. Saya kasih pinin dulu ya. Oke. Jadi, Ibu, kalau te ini sebenarnya adalah kita bilang maknanya ya. Maknanya dia adalah melakukan melakukan sesuatu dengan titik-titik-titik. Misalnya dengan senang ya, tergantung kata sifatnya. Melakukan sesuatu dengan senang, melakukan sesuatu dengan gembira, itu pakai te yang ini. Jadi kita memang tidak bisa cuma analisa, oh ini kan kata sifat, terus licie itu memahami kan kata kerja gitu ya. 不是的
bukan begitu ya. Jadi kalau yang ini sebenarnya gini, 我对材料ini bahan atau materi 有了更好的理解 ya. Jadi 我对材料 saya terhadap materi ada pemahaman yang lebih baik. Jadi di sini licie itu adalah pemahaman. Dia sebenarnya adalah artinya pemahaman. Di mana pemahaman itu adalah kata benda, Bu, bukan kata kerja. Ya, mungkin Ibu pernah dapat oh licie itu oh saya memahami sehingga kayaknya kata kerja. Enggak, Bu. Di sini kalau kita lihat dari total keseluruhan kalimat dia adalah pemahaman kata benda ya. Kenghao ini sifat. Jadi teman-teman masih ingat kalau belakangnya adalah benda berarti pakainya te yang ya te yang ini benar ya. Saya ganti warna. Sampai di sini apakah cukup jelas, Bu? Jadi kadang-kadang kita perlu lihat dia artinya sebagai apa namanya? Sebagai apa? Artinya apa? Dia di sana fungsinya sebagai kata apa? Kira-kira sampai di sini oke nggak, Bu? 我更好的理解了材料，boleh。oh Ibu mau ubah kalimatnya maksudnya ya. Hmm, 我更好的理解材料. Iya, tapi artinya berbeda, Bu. Iya. Jadi kalau ini kan artinya kan saya eh, mema 我对材料有了更好的理解. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahan. Kalau saya translate secara keseluruhan. Jadi saya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahan atau materi. Bahan atau materi. Nah, kalau Ibu mau ubah, nanti dia artinya jadi berubah. Saya, Bu, saya tulisin dulu ya, Bu. Bukan boleh apa enggak, cuma artinya berbeda, ya berubah gitu ya. Kalau Ibu mau ganti kalimat yang tadi dengan 我更好 理解. Di sini mungkin nggak pakai le ya, Bu ya. Jadi kita langsung 我更好的理解材料. Nggak cocok pakai le. Jadi le-nya saya hilangkan. Uh, 我更好的理解材料. Saya memahami bahan dengan lebih baik. Tapi artinya jadi berbeda. Kalau ini saya memiliki pemahaman yang lebih baik. Eh, ya, maksudnya apa yang mau diungkapkan agak berbeda sih, Bu. Jadi bukan boleh apa enggak, artinya jadi berbeda. Apa yang mau diungkapin jadi berbeda. Itu sih, Bu, yang saya bisa jawab ya. Kalimat ini nggak salah, ya. 我更好的理解材料 boleh. Cuman arti ini jadi berbeda dengan yang kalimat yang tadi. Gitu sih, Bu. Ya, kalau Ibu mau ubah begini, ya benar. Berarti licinnya jadi memahami. 啊，misalnya 经过老师的解释，我
能更好的理解材料. Depannya jadi begitu kan. Lewat penjelasan Laoshi, saya jadi memahami materi dengan lebih baik. Kalau ini kan artinya saya memahami materi dengan lebih baik gitu ya. 更好的理解材料. Tapi kalau ini saya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bahan atau materi. Ya, tergantung yang bikin kalimat itu dia mau mengungkapkannya dengan arti apa. Itu Bu ya. Jadi kalau ini kalimat Ibu udah benar karena di sini kan jadi memahami sehingga kita pakai te yang tu yaitu yang pertanyaan Ibu. Apakah cukup jelas? Iya Bu Felicia, yang Ibu tanya itu beda lagi ya. Itu beda. Nanti kita bakal bahas juga. Kayaknya ada di materi kelas ya. Ada 3 yang kita bakal bahas. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bahas ya Bu Felis ya. Sekarang saya kelarin dulu yang pertanyaan Ibu Nani. Karena kalimat yang Ibu kasih saya itu kalimatnya ada tweet terhadap ya kan. Terus makanya dia cara ngomongnya begitu. 我对材料有了更好的了解, gitu ya. Kayak gitu. Apakah cukup jelas? Oke, baik. Sambil saya lanjut dulu ya. Terus ada Pak Suyosan. 别往心里去. Jangan masukin hati. Saya tidak menemukan li-nya di keyboard Pleco. Oh, maksudnya gimana Pak? Li-nya tidak temukan di keyboard Pleco. Tulisannya begini Pak. Harusnya ada. Cuma mungkin fontnya aja. Fontnya simplified apa tradisional kali Pak. Ya, jadi kalau Ye Wang Xinli. Sorry ya, ini tempatnya Xinli. Xinli. Tulisannya gini Pak. Bapak ketemu? Nggak ketemu ya? Ye Wang Xinli. Jadi yang Bapak nggak ketemu li-nya ini tulisan li. Ye Wang Xinli. Hanzinya nggak muncul. Oh, ini Pak. Kalau ini simplified. Kalau Bapak ketik yang tradisional, dia nggak muncul. Ini tradisional. Ini tradisional. Font tradisional. Bapak cari yang mana? Kalau ini yang simplified. Yang Bapak cari yang bawah bukan. Kalau bawah mungkin nggak muncul. Kalau dia sistemnya simplified. Nggak akan muncul lagi. Ada munculnya yang saya tulis simplified. Oh, 不是. Yang Bapak ketik itu li-nya yang ini ya. Kalau Bapak ketik kan li yang ini. Ini adalah li nada 2 artinya li kai meninggalkan. Meninggalkan. Jadi ini beda arti, Pak. Makanya nggak ketemu. Ya, salah. Salah huruf, betul. Ini bacanya sama-sama LI, tapi ini li-nya dalam, artinya di dalam, sedangkan yang Bapak ketik itu artinya meninggalkan atau jarak. Ini bisa artinya meninggalkan, bisa artinya jarak. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau ini dalam. Oke, siap. Ya, ya, berarti salah huruf, makanya nggak ketemu ya, Pak. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Oke ya. Musyiman, silakan di screenshot dulu.
Halo, Ma. Sudah? Oke ya, saya lanjut lagi ke berikutnya. Pak Andreas. 晚上好，老师，今天怎么样？OK，我今天还可以，非常忙。从早上到现在都很忙，电话都一直进来呀。Teleponnya masuk. Terus sampai sekarang pun saya masih ada darurat ya, telepon sama WA yang masuk. Ya, 所以真抱歉，sorry banget ya, konsentrasinya benar-benar kepecah. Oke, baik, saya lanjut ya Pak. 我非常好. Oke, Pak Andreas katanya sangat baik ya. 现在我有一个关于剑少. Oke. Saya sebenarnya butuh huruf Mandarinnya Pak ya. Kalau ini saya menebak dari Hanyu Pinyin, ya udah nggak apa-apa. Saya baca dulu ya Pak. 现在我有一个问题关于, saya ada satu pertanyaan mengenai 剑少和江敌这两个词的问题. 江敌, saya belum bisa tebak Pak. Boleh minta huruf Mandarinnya aja ya. Saya minta huruf Mandarinnya supaya saya tidak menebak-nebak ya. Karena saya baca sesuai nada yang Bapak ketik dan saya masih belum ketebak maksudnya apa gitu ya. 两者含义相同，可以互换吗？比如说，我为了买年车，他不得不减少生钱。OK，减少,降低. Iya Pak, jadi gini, saya boleh komunikasikan gini ya Pak. Jadi kesusahan saya menebak itu karena gini, kan Bapak ketiknya kan ini ya. Jadi kenapa ini kan kalau saya baca berarti cien, nada 4 sama shao. Nah, sedangkan yang dimaksud Bapak setelah saya baca kalimat ke bawah itu ada jian shao ya. Jadi yang benarnya adalah pininnya ini Pak. Sama karena jian shao akhirnya he jiang di. Yang benarnya jiang nada 4, ti nada 1. Nah, yang diketikkan ini adalah jiang nada 1, ti nada 2. Jadi ini yang bikin saya agak kesulitan Pak. Jadi kalau bisa ada huruf Mandarinnya atau langsung kalimat mungkin akan lebih oke ya. Jadi saya minta bantuan juga karena kayak gini baru saya bisa ketebak, oh maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini huruf Mandarinnya berarti ini 减少 sama 降低 ya. Mereka mirip tapi beda arti ya. Kayak gitu. Oke, nah ini. Jadi kenapa saya kadang-kadang, sorry ya Pak, saya nggak bisa nangkep karena saya berusaha baca dari yang ketikan. Ini ketikan. Nah, ketikan itu ternyata dia nadanya agak ada yang salah ya. Nah, kayak ini Jiangdi, saya nggak dapat Jiangdi, jadi nada 1, 2 nggak dapat ya. Ini yang benar adalah nada 4 dan 1. Jiangdi sama Jian Shao. Jiannya nada 3, Shao-nya nada 3 ya. Oke, Jian Shao itu adalah mengurangi, Jiangdi menurunkan. 所以 beda sih Pak, beda ya, mengurangi sama menurunkan. Kalau kalimat Bapak, 为了买年车, ini ada salah ketik nggak Pak? Kalau yang saya tahu berarti gini loh, 为了买辆车, 为了买, ini harusnya liang, 买辆车 artinya
demi membeli sebuah mobil. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin saya ajarin 打个电话吃顿饭买辆liang ini adalah kata bilangan untuk mobil. Harusnya nggak pakai nien ya. Heeh. Itu sebabnya kenapa saya butuh banget Hanzi ya. Oke. 为了买辆车 ini berdasarkan saya dulu ya Pak ya. Atau kalau Bapak boleh ya fotoin aja kalau misalnya kalimatnya Bapak ketemu ya di screenshot aja ya. 他不得不减少生钱是什么？不得不减少。Maksudnya 生钱 yang dimaksud apakah biaya hidup, Pak? Iya, Pak. Jadi saya butuh huruf Mandarinnya ya. Seperti yang Bapak eh, ketikan gitu ya. Sisinin, Pak. 生钱 saya boleh tahu, Pak, artinya maksudnya biaya hidup kah? Kalau iya, berarti 生活费 bukan 生钱. Ya, saya butuh ya. Kalau memang benar, maksudnya untuk membeli sebuah mobil, dia mau nggak mau ya, putepu atau harus mengurangi yang namanya biaya hidup. Saya tunggu ya, Pak. 生钱 maksudnya biaya hidup kah? Kalau biaya hidup biasanya ngomongnya 生活费, biaya hidup. Oke, nggak apa-apa ya, sambil saya tunggu responnya. 他不得不减少. Oke, masih belum. Baiklah. Eh, jadi kalau dari cara ngomong ya, demi membeli sebuah mobil, dia mau nggak mau. Putepu ini harus atau mau nggak mau ya. Putepu harus. 减少 mengurangi pengeluaran sebenarnya, bukan biaya hidup. Biaya hidup itu fix, nggak bisa dikurangin. Adanya bisa dikurangi pengeluaran ya. Biaya hidup itu maksudnya oh sebulan listrik, biaya anak sekolah, biaya makan itu harusnya fix ya. Yang bisa dikurangi adalah pengeluaran ya. Jadi 减少 itu mengurangi pengeluaran 开支. Saya kekurangan tempat ya. Sorry ya teman-teman. Saya tulisnya ke belakang aja. 开支 开支 ini adalah pengeluaran. Oke, 开支 pengeluaran. Apakah bisa menjawab, Pak? Jadi benar, ini pakai 减少, mengurangi. Jadi kalau kita misalnya kita mau beli apa, kita lihatlah dari biaya hidup kita, misalnya untuk makan, untuk operasional, untuk happy-happy, apa yang bisa saya kurangi, gitu ya. Namanya mengurangi, namanya pengeluaran. Nah, ini pengeluaran 开支. 所以如果大家想买一件东西 gitu ya, 一辆车或者什么，大家可能可以从减少开支 ya, jadi boleh mengurangi pengeluaran. Oh, misalnya happy-happynya tadinya budgetnya berapa persen dari income, ya udah saya turunin, savingnya dinaikin ya, 储蓄, apa tabungannya, menabungnya yang dinaikin ya. Itu namanya 减少开支. Nah, kalau 降低 itu biasanya kita bilang menurunkan. Contoh eh ini. Jadi dia sama-sama artinya mengurangi atau menurunkan tapi beda konteks ya. Tergantung memang cara pakainya kan kalau kita di bahasa Indonesia juga sama. Beda. Mengurangi sama menurunkan. Yang 降低 misalnya menurunkan gula darah ya. Ini karena topiknya belakang ini nasabah saya tanya terus ya, gula darah, 所以我们可以说降低血糖.
Ini bisa dibaca xue, xue tang. Dia bisa baca xie, bisa baca xue, ya. Kalau baca xie artinya darah yang benar-benar langsung kelihatan merah. Misalnya kita kalau tangannya terluka langsung kelihatan darah, itu namanya liu xie. Saya tulis ya, liu xie. Tulisan huruf Mandarinnya sama teman-teman, cuman pinginnya aja liu xie. Ini. Jadi darah yang kelihatan langsung itu namanya bacanya xie. Tapi kalau darah yang tidak kelihatan, kayak gula darah itu nggak kelihatan kan teman-teman, mesti lewat dicek dan kita juga nggak lihat merah-merahnya. Itu kita bacanya xue, ya, xue tang. Xue tang itu adalah gula darah, ya. Jadi jiang di menurunkan, xue tang apa gula darah, ya. Misal orang bilang oh 吃这种药呢 makan obat jenis ini neng bisa降低血糖, bisa menurunkan gula darah. Contoh, ya. Tapi bukan 减少血糖, 不是. Jadi balik lagi, ya mungkin kalau di Inggris namanya reduce, ya. Tapi kalau saya pikir bahasa Indonesia cukup jelas karena dia satu 减少 itu adalah mengurangi. Tinggal teman-teman kalau misalnya kalimatnya adalah mengurangi, maka pakai 减少. Kalau misalnya teman-teman konteksnya menurunkan, maka pakai 降低. Kalau gitu misalnya dokter bilang, oh kalau gitu teman-teman perlu menurunkan berat badan. Maka di situ pakailah 降低. 为了身体健康，同学们要降低自己的体重. Ya, 体重 itu berat badan. Jadi menurunkan berat badan karena orang overweight, gitu ya. Nah, 降低. 对, benar. Menurunkan harga. Jadi makanya saya bilang harusnya bahasa Indonesia cukup jelas. Mengurangi sama menurunkan kita pakai di konteks yang berbeda, ya. Nah, seperti pertanyaan Xiaoming di bawah, menurunkan harga maka pakai 降低, benar. Nggak mungkin kalau mengurangi harga, 我们可以说 kuranglah harganya gitu ya, tawar menawar, berarti pakai 减. 可以减价吗? Hmm, kan kalau kita tawar menawar ya, saya kasih contoh bahasa Indonesia. Jadi ini benar bahasa Indonesia dua-duanya beda. Eh, boleh kurangi hargakah? Kan kita kalau sebagai customer beli cuma satu dua, kita bilang ya kuranglah harganya gitu ya. Boleh kurangi hargakah? Nah, berarti boleh bantu saya translatannya? 可以减. Harga adalah 价. 可以减价吗? Kurang harga. Karena kita ngomongnya mau mengurangi harga ya. 可以减价吗? Oke. Ya, oh kurangi pakai 减. Nah, kalau misalnya menurunkan harga, itu adalah apa teman-teman? Kalau saya boleh tahu pemahaman teman-teman menurunkan harga. Diskon. Ya, sisi Yunita ya. Jadi beda ya. Kalau ini tawar-menawar, kalau yang Ciangti itu berarti turunin harga, bisa diskon. Atau teman-teman sebagai orang yang masukin barang banyak banget, minta dong diturunin harganya, jangan harga segitu, karena saya mau bawa ke Indonesia jual, contoh. Jadi, 我们 跟那个厂商 artinya pihak pabrik gitu ya, 说可以降低价格吗？可以降价吗？ 啊，降价. Ah, 降. Dari tadi ya, 降低 的降. 降价 itu turunkan harga. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari bahasa Indonesianya aja itu cukup jelas. Tinggal konteksnya mau kurangi apa turunkan. Iya, memang kalau bahasa Inggris kadang-kadang dia generalisasi gitu ya, sehingga merasa ini sebenarnya sinonim nggak sih? Ya, pertanyaan Pak Andreas bagus kok. Jadi memastikan aja bahwa ini sebenarnya secara apa namanya Inggris sama Indonesia sebenarnya sama nggak? Ah, kalau ini kita kebantu sama bahasa Indonesia teman-teman. Cien itu kurang,
Jiang itu turun, turunkan gitu ya. Jadi berbeda Pak, nggak bisa saling menggantikan. Bukei ya, bukei bukan. Lalu kalau saya ganti kalimatnya seperti ini. 为了买辆车，他不得不降低生活标准. Oh, boleh. Berarti untuk membeli sebuah mobil, dia mau nggak mau menurunkan standar hidup. Ya, boleh. 生活标准 itu standar hidup. 降低 boleh. Jadi balik lagi kitanya mau bikin kalimat menurunkan atau mengurangi gitu. Tinggal mengurangi apa, menurunkan apa ya. Dan ini juga masuk sama pertanyaan di bawahnya yang tentang apa menurunkan harga. 降价 ya seperti contohnya konsep diskon ya diskon itu sebenarnya kan turun harga gitu ya oke cukup jelas Pak untuk 减少的减 sama 降低的降 kalau cukup jelas saya lanjut lagi ya sebentar ini oke sudah terjawab Pak Andrea sudah terjawab saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya silakan di screenshot dulu ya 降价 Oke, jelas ya Pak ya. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin saya paham sih. Dia pasti tulisnya langsung reduce gitu ya. Sehingga Bapak berpikir apakah ini sinonim dan memastikan ya, mengkonfirmasi. Nggak apa-apa. Tapi nanti saya minta tolong ke depannya supaya cepat. Bapak langsung kasih saya hanzi. Jadi saya nggak nebak-nebak ya. Itu akan lebih cepat. Sih Pak. Saya lanjut lagi. Eh, tadi sampai pertanyaan Bu Leni ya. 你好，老师，apa itu 就是 dan 就要 dan bagaimana cara penggunaannya? 就是 itu adalah. Jadi kalau teman-teman ini saya ganti halaman baru aja ya. 就是 ini penekanan aja adalah. Jadi arti sebenarnya ada di 是，就是adalah. 他就是我的哥哥，他就是我的老师，他就是我的班长。Kalau misalnya lalu saya nggak pakai cio gitu ya, cio-nya saya tidak pakai, nggak terlalu masalah sih. Ya, jadi 他是我的老师，他是我的哥哥，他是我的班长, gitu. Nggak masalah, nggak mengubah arti. Cuma kalau 就是 itu orang mendengarnya berasa kita tuh yakin dan sangat apa pede gitu ya ngomongnya, oh 他就是我的老师, gitu ya, 就. Nah, tapi kalau 就要 itu artinya Nah, ini yang nanti kita mau bahas tentang Cio ya. Nah, Cio Yao kalau dia gabung sama Yao, si Cio gabung sama Yao, dia artinya sudah mau atau akan. Cio Yao, sudah mau bla 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 atau akan. Nah, 就要下雨了, sudah mau hujan. 就要到了，老师等一下，我就要到了. Artinya saya sudah mau sampai ya, 就要到了. Dan yaitu bisa lihat bahwa oh dua dua cio tapi beda. Kalau ini cuman penekanan, kalau ini dia harus satu frase. 就要 artinya sudah mau. Misalnya 就要到了，老师请等一下，我就要到了. Ya. Sudah mau sampai, sudah mau tiba. Kayak gitu ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Leni. Saya lanjut. Kungsi, kungsi artinya perusahaan. Yang tadi ya Bu Sinta. Hmm. Jadi di mana ya? Halaman berapa ya? Oh nih. Ya, Bu Sinta. Ini adalah perusahaan atau kantor ya. Kungsi perusahaan atau kantor. Baik, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Tadi oh ini Xiaoming sudah, terus ada Bu Smita, Laushi, Uan. Tulisan Laushinya begini ya. LAOSHI ya, supaya sesuai pinyin yang baik dan benar. Jadi Lau LAOSHI Laushi ini pinyin yang benarnya. Oke, Laushi. Kemudian saya lanjut.
Oke, di bawahnya ada pertanyaan dari Xiaoming. 老师再问一下，再nya harus 再 yang lagi ya. Ketikannya mungkin salah pilih 再 again, 再见的再. Ya, 1米7几 bisa pakai 1米7多. 一样吗，老师？1米7几，1米7多。Oke, boleh. Saya lanjutin ya. Nah, ini yang saya tahu ya, rata-rata kalau secara kita bilang umum gitu, i, ini biasanya di sini artinya berapa umumnya gitu ya. Jadi misalnya kita sama-sama tahu tinggi berat badannya ada 170 cm berapa gitu ya. Contoh ada dua orang tinggi berat badannya ada yang 172, ada yang 174. Nah, kan kita lupa gitu ya. Oh, mi ciji gitu. Kita tanya gitu ya, kamu eh, berapa senti gitu maksudnya ya. Jadi ini ciji itu artinya bahasa Indonesia yang agak sulit ya. Em, Sebentar. 170 senti berapa gitu. 170 berapa senti. Ya, 170 berapa senti. 172, 174. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau satu lagi ini Cito 170 lebih. 170 senti lebih. Lebihnya nggak tahu berapa. Bisa ini Cipa, ini Cijo, 178, 179. Ini yang saya pahami ya. Jadi dia biasanya pakai ya misalnya Xiaomi ini是1米7几. Mungkin saya ingat Xiaomi itu 170-an tapi nggak tahu 70 berapa gitu. Nah, begitu saya mau isi data, saya bilang, "Oh, Xiaomi ini 是1米7几." Terus dia jawab saya, "Oh, 老师我是1米72." 172 maksudnya jawaban dia. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh untuk data, kan misalnya cuma ngobrol-ngobrol, ih kayaknya kamu tinggi banget ya. Nih, ini tuh misalnya berapa gitu ya. Terus orang bilang, oh ini Cituo Pak. Orangnya nggak jawab persis, tapi dia jawab, oh iya saya ada 170-an lebih. Ini jawaban titik. Kalau ini biasa pertanyaan gitu. Ya, 所以一般是这样用的。ya, 几nya di sini dia lebih ke artinya pertanyaan. Ya, boleh nggak ini artinya lebih, maksudnya disamain? Boleh sih, tapi kadang-kadang takut suka salah paham. Orang pikir kita tanya, padahal kita kasih pernyataan. Nah, kalau misal teman-teman mau kasih pernyataan, mendingan pakai ini. 1米7多, misal, 我哥哥很高，1米8多, 180 cm berapa gitu. Pokoknya koko saya tuh 180 cm ke atas. Nah, 1米8多 gitu ya. Oke, kejawab? Hmm, oke, baik. Halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya itu berarti halaman 9. Ini Pak, Pak Martinus benar nggak? Inikah halaman yang dimaksud? Kemudian yang halaman beli mobil ya. Oke, halaman beli mobil berarti nih. 为了买辆车, sorry ya teman-teman, ini ada lanjutannya karena tempat saya nggak cukup. 为了买辆车，他不得不减少开支 ya. Lanjutannya di sini ya. Ini maksudnya yang belum di screenshot halaman 6. Oh, Ibu Indayani ketinggalan dari halaman pertama saja. Oh, halaman pertama. Oke, oke, nggak apa-apa.
Ini sudah yang halaman ini sampai lanjutannya ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau halaman pertama silakan Bu. Memang udah selesai juga sih kayaknya ya. Pertanyaannya udah selesai. Nah, ini Bu, ya, halaman pertama. Oke. Ini sudah semua saya jawab. Kayaknya sudah semua ya. Saya coba lihat ya. Oh, ada pertanyaan dari Mike. Laoshi, sorry tadi Weilai Jitian beberapa hari ke depan. Iya, benar, Mike. Weilai Jitian beberapa hari ke depan. Oke, hari ini nggak terlalu banyak ya. Akhirnya bisa saya selesaikan. Tidak ada yang ketinggalan. Oke, hola. Ya, sudah kejawab semua ya. Oke, sisi Taja. Ketinggalan satu. Di mana? Sebentar ya, saya coba cek. Mana nih Yunita? Oh, yang Bu Vivi ya. Ya. Lalu bedanya tuan lian sama lian si. Baik. Ini sudah halaman satu. Ya, karena kalau teman-teman balas tuh dia ini turun ke bawah jadi muter itunya ya. Oke, ada Bu Vivi yang tanya tentang tuan lian sama lian si. Tuan lian itu adalah latihan, biasanya latihan fisik. Namanya tuan lian. Tuan lian senti biasanya. Pernah dengar nggak kata-kata tuan lian senti? Tuan lian senti. Nge-gym. Itu namanya tuan lian senti. Latihan badan. Latihan badan ya, fisik. Kayak nge-gym itu namanya tuan lian. Ni 喜欢锻炼吗? Oh, 我非常 saya suka nge-gym maksudnya. Itu satu. Yang kedua, tuan lian itu adalah latihan skill. Misalnya contoh, kan ada orang tua yang suka ngirim anaknya untuk kuliah ke luar negeri gitu ya. Itu namanya orang tuanya mau supaya anaknya latihan. Latihan apa? Latihan skill. 给孩子多锻炼 ya. Jadi supaya belajar mandiri, belajar kalau hidup negeri orang kayak gimana, belajar apa ngekos sendiri tanpa ada mbak gitu misalnya contoh. Itu namanya tuan lian. Jadi tuan lian itu adalah latihan fisik yang pertama, yang kedua latihan skill. Jadi kita memang mau supaya anak ini berlatih secara skill. Nah, kalau lian si itu latihan arti sempit, Ibu. Misalnya di materi buku kita bilang latihan bikin kalimat itu masuk ke liansi ya, liansi zhaoju misalnya. Cukup jelas nggak Bu perbedaan? Zhaoju. Zhaoju ini bikin kalimat ya. Jadi 我们可以说练习造句啊，练习数学 latihan matematika 练习汉语 latihan bahasa Mandarin. Kalau saya bilang ini latihannya dia memang artinya lebih sempit. Latihan-latihan yang berhubungan sama materi, latihan piano, latihan bikin kalimat, latihan apa lagi ya teman-teman ya? Eh, bahasa-bahasa. Kalau kita belajar bahasa kan perlu latihan ya. Nah, itu masuknya ke lian sih. Yang penting teman-teman ingat tuan lian ada dua. Senti, badan ya. Jadi orang itu gym supaya badannya bagus. Itu namanya tuan lian senti. Yang kedua yang tadi ya, contoh orang tua ngirimin anaknya kuliah ke luar negeri supaya latihan skill untuk anaknya. Anaknya biar lebih mandiri ya. Itu namanya tuan lian. Ini bedanya Bu Vivi ya. Oke, sudah semua? Uh, Bu Deborah, Laoshi bisa nggak latihan mental juga untuk tuan lian? Latihan mental, iya benar Bu. Jadi kalau yang namanya latihan skill itu semua masuk ke tuan lian. Latihan mental ya, kayak kayak orang bilang canvassing gitu ya. Canvassing tahu teman-teman, jadi nawarin ke toko-toko orang nggak kenal. Kalau orang yang jualan tuh nawarin ke toko-toko namanya canvassing. Orang bilang latihan mental, tuan lian, betul.
tuanlian. Jadi tuanlian itu sesuatu yang seperti ini ya, latihan skill, latihan fisik, nge-gym. Kalau liansi itu untuk belajar, dia lingkupnya lebih sempit. Belajar kayak kaligrafi, itu latihan kaligrafi. Latihan bikin kalimat, latihan conversation, ya, 绘画练习, 不说锻炼, gitu. Sampai sini cukup jelas perbedaan tuanlian sama liansi. Oke, cukup jelas. Ya. Oke, ya cukup jelas ya. Kalau gitu berarti udah beres semua hari ini. 好，谢谢大家，我们下星期见。谢谢班长，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，班长。谢谢老师。